Oke, ini Bu Dingli sudah request, saya coba accept ya. Oke, thank you Ibu. Oke. Masuk nih. Nah, Udah bisa ya? masuk nih. Udah Ibu. Hai Ibu, sudah Aduh, masuk. finally. Sorry Bu, ini kadang-kadang iki kayak gini nih Bingung kadang-kadang. Sorry saya ya, banget. dari tadi request nggak bisa. Iya, makanya saya keluar dulu. Kalau biasanya emang nggak request nggak bisa Bu, saya keluar dulu. Saya balik lagi live lagi, itu baru bisa. Iya, Mohon maaf Bu, mohon maaf. Kadang-kadang nggak iki apa-apa. emang kayak gitu. Saya terlambat, teman-teman semua mohon maaf ya terlambat. Nah, apa Bu, kita appreciate Bu ya. Thank you so much sudah nyiapin waktu di sela-sela meeting dan kesibukannya Bu Dingli ya untuk live sama kita ya Bu Dingli ya. Minta izin Bu Dingli lebih sering dipanggil Bu Dingli atau Bu Olivia ya Bu ya? Boleh Bu Olivia, boleh. Bu Olivia ya. Oke, saya panggil Bu Olivia ya Bu Olivia ya. Boleh. Siap. Siap. Ini habis meeting ya Bu Olive berarti ya? Baru selesai meeting ya Saya masih malam ini ya? luar ya, kebetulan. Wah, luar biasa. Siap. Tapi posisi di Indonesia apa di luar Indo Bu Di sekarang hari Indonesia, ini? Di saya lagi di Surabaya Indonesia sekarang. ya. Ya, Oh, Surabaya juga ya. Oh, siap. yes. Sama-sama Surabaya nih berarti Bu. Iya, ini lagi pas lagi di Surabaya. Siap. Oke, Bu Dingli, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya, Bu ya. Jadi kita di Boleh. acara The Ngopi sini, Bu, memang kita sering untuk mengundang narasumber yang hebat luar biasa seperti Ibu ya, Bu ya. Jadi Bu Olivia salah satu narsum yang luar biasa menurut kami, yang keren ya, pengusaha yang memiliki banyak aktivitas. Dan hari ini Bu, kita di acara The Ngopi sini memang kita sering kita pengen bersharing-sharing Bu, sharing cerita daripada narsum ya, biasanya cerita terkait dengan kehidupannya narasumber, bagaimana beliau bisa berproses dalam bisnisnya sampai seperti sekarang, gimana lika-liku bisnisnya, dan terutama Bu, hari ini harapannya apa yang kita sharingkan juga bisa memberikan semangat, memberikan motivasi dan inspirasi juga bagi teman-teman yang nonton hari ini Bu, atau yang besok-besok yang akan kita posting di media sosial kami yang lain. Kurang lebih seperti itu sih Bu Olivia. Ya, siap. Ya, Saya jadi nanti terima hari ini saya izin Bu, saya untuk bisa sharing di sini. Hopefully bermanfaat ya. siap, sure Bu, pasti bermanfaat, Siap. Hari ini saya minta izin Bu sebagai moderator Bu. Saya biasanya itu senang bertanya Bu. Jadi kadang-kadang pertanyaannya juga kadang-kadang mendetail gitu ya. Nah, saya khawatir mungkin kalau sewaktu-waktu saya bertanya Bu, lalu misalnya ternyata mungkin agak terlalu konfidensial, Ibu juga bebas ya Bu ya kalau seandainya tidak perlu dijawab. Tapi kalau seandainya memang menurut Ibu bisa di-sharing, silakan Bu, di-sharing senyamannya gitu ya Bu Olivia ya. Siap. Siap. Oke. Kalau gitu kita boleh mulai ya Bu Olivia ya. Silakan. Siap. Oke, mungkin kita mulai dulu aja Bu dari apa? Mungkin gimana sih ceritanya Bu Olive Bu? Mungkin dari apa? Mungkin dulu berkuliah seperti apa, sampai mulai bekerja seperti apa, sampai sekarang seperti apa Bu? Kalau boleh diceritakan. Oke. Jadi mungkin perkenalan dulu aja singkat ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi saya Dingli Olivia. Saat ini saya bekerja atau menjabat sebagai finance dari Warna-Warni Group, yang membawahi juga Website Group dan Media Inovasi Indonesia, sebuah software company ya. Jadi kita sebagai holding group tentunya banyak bisnis yang di bawah kita yang harus kita manage supaya bisa balance dari berbagai sektor. Nah, jadi kalau ditanya dulu seperti apa waktu kuliahnya, kebetulan kuliah saya di Universitas Ciputra Surabaya. Saya merupakan lulusan yang istilahnya dibilang teladan juga enggak juga ya, tapi saya cum laude sih, Tapi memang termasuk salah satu anak-anak yang banyak akal dan banyak aktivitas lah, gitu. Jadi memang saya suka berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi dan pelayanan di kampus. Nah, jadi dari dulu memang saya aktif. Cuman kalau secara by the book mungkin saya hanya menyukai beberapa pelajaran aja yang menurut saya
signifikan atau yang menurut saya itu berguna buat secara bisnis. Dan kebetulan memang saya mengambil jurusan International Business Management, sehingga memang dan di Ciputra itu sangat didalami ya mengenai bisnis ini, dan juga digembleng secara mentalitas untuk memiliki mental untuk sebagai entrepreneur. Usaha itu bukan cuma punya semangat dan kemauan, tapi juga harus siap dengan mental. Itu walaupun kita punya kemampuan, kemauan, tapi kalau mentalnya nggak bisa, nggak sesuai juga nggak akan membuahkan hasil yang signifikan. Itu sih. Jadi waktu kuliah kurang lebih seperti itu. Harapannya ya mungkin kalau saya sih memberikan contoh ke junior-junior saya ya. Yang jelas saya dulu itu selalu mengambil momen. Setiap kesempatan saya ambil. Momen saya pelajari, saya suka belajar orangnya. Dan nggak cuma belajar, yang paling penting itu adalah mengambil langkah pertamanya. Jadi kalau belajar secara teori mudah ya, tapi yang paling penting adalah keberanian dan kemauan kita untuk mengambil langkah pertama. Itu sih. Oke. Jadi dulu lulusan Universitas Ciputra ya Bu, ternyata ya Bu ya? Betul. Oke. Tahun berapa Bu kalau boleh tahu angkatan masuknya Bu? Saya masuk 2010. 2010, oke. Berarti angkatan ini ya Bu ya, kalau nggak salah angkatan pertama 2005 Angkatan ketiga. Kalau nggak salah. Angkatan ketiga Bu ya. Angkatan ketiga berarti ya. Oh, oke. 2010 ya Bu ya. Oke. Itu berarti pertama kali kuliah di Ciputra itu memang digembleng langsung memang urusan soal bisnis ya Bu ya, memangnya ya. Betul, ya. Ya. Memang saya ingat dulu itu ya. Saya ingat dulu kalau nggak salah itu beberapa teman yang berkuliah di Ciputra itu mereka diberikan project ya Bu ya untuk membuat sebuah bisnis ya Bu ya. Betul. Memang kita langsung praktek, kita membuat bisnis, membangun bisnis, jadi kita sudah terbiasa bagaimana cara membuat bisnis plan dan lain sebagainya begitu. Oke. Itu kalau boleh diceritakan dulu pertama pengalaman waktu memulai bisnis di universitas itu pertamanya sebagai apa Bu? Waktu itu buka apa Bu pertama kali Bu? Apalah saya itu di perusahaannya sekarang atau gimana? Iya, saya itu dari dulu langsung memang tertariknya di bisnis yang jasa atau periklanan ya. Jadi periklanan dan jasa. Jadi di kuliah pun saya bikin dulu majalah voucher, namanya Insight Magazine, di mana majalah itu kita cetak sampai 6 eksemplar, waktu itu 6 edisi, di mana isinya majalah itu ada pembahasan soal zodiak gitu-gitu, tapi lebih fokusnya adalah majalah voucher. Jadi kita meng-approach tinan-tinan untuk masang iklan di kita berupa voucher yang bisa dikonversi langsung ke pembelian gitu sih. Oke. Tapi itu pertama kali berbisnis atau sudah pernah berbisnis sebelumnya Bu waktu itu Bu? Itu pertama kali berbisnis. Oh, pertama kali berbisnis. Yes. Oke. Dan pertama kalinya langsung buka majalah voucher itu ya Bu ya? Betul. Wow. Bertiga sama saya. Oh, bertiga waktu itu Bu. Oke. Loh, kenapa Bu kok bisa tiba-tiba kepikiran Bu untuk membuka voucher gitu ya? Itu kan satu hal yang mungkin enggak umum gitu ya untuk teman-teman mahasiswa yang pertama kali mencoba berbisnis gitu ya Bu ya. Ya. Kalau saya sih memang kemarin saat itu kita lihat demand-nya aja sih. Jadi sebagai pengusaha itu saya kan suka nge-mall ya zaman kuliah ya. Jadi di mall terus saya lihat yang paling menarik di orang-orang itu apa sih? Voucher terus selain voucher apalagi? Diskon. Orang Indonesia tuh suka diskon. Surabaya tuh demen banget diskon. Dan dari sisi brand juga harapan mereka masang iklan itu apa sih? Conversion. Jadi hasil gitu. Mereka mau mengukur hasil dari iklan yang mereka pasarkan gitu. Jadi dengan itu saya bilang oke, kita coba buat sesuatu yang menarik apa ya. Nah zaman dulu orang masih suka sekali tuh majalah gratis, cari voucher gratisan, semua brand-brand besar tuh bagi-bagi voucher. Nah saya lihat itu peluang tuh. Nah, akhirnya saya bikin majalah voucher itu. Gitu. Oke. Dan kondisinya sampai 6 kali cetakan ya Bu ya, 6 edisi waktu itu ya Bu ya. Oh, dalam waktu Ibu per 3 bulan itu. Oke.
Oke, berarti kurang lebih 1,5 tahun itu Ibu ini ya Bu ya, melakukan usaha itu ya Bu ya? Betul, 3 semester. 3 semester. Oke. Berarti kalau nggak salah kan waktu di perkuliahan kan nggak sampai selama itu ya Bu, tapi Ibu teruskan ya sampai 3 semester ya? Oh iya, 3 semester. Saya kan di kuliah itu hanya 3 semester sih. Kuliah itu kan kita total ambil 6 semester ya. Ya. 2 tahun, Ya. 3 tahun kan? Ya. Lulusnya biasa normal tuh 4 tahun. 4 tahun. Ya. Tapi saya kebetulan percepatan, jadi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah udah lulus. Dan dalam 3 semester itu Ibu melakukan bisnis tadi ya Bu ya? Betul, jadi 3 semesternya saya melakukan bisnis itu. Another 3 semester kita melakukan yang lain gitu sih, event dan lain sebagainya. Oke. Dan kondisinya setelah 3 semester itu gimana Bu? Kondisi bisnisnya Bu? Cuan atau apa gimana kondisinya? Untung ya, kita sempat untung. Tapi edisi terakhir yang kita rugi karena memang secara tren udah turun gitu. Udah orang udah voucher udah mulai digital gitu-gitu dan memang akhirnya makanya kita melihat peluang yang lain. Kita ngadain event gitu-gitu. Tapi tetap masih di bidang usaha ya. Tetap masih di bidang usaha. Ya. Oke. Jadi dari pertama Ibu buat voucher itu akhirnya di 3 semester pertama 1,5 tahun itu ya untung ya harusnya Bu ya. Cuma memang kondisi pasarnya nggak cocok untuk terusin gitu ya Bu ya. Kita sebagai pengusaha juga harus agile ya, bisa lihat market itu menawarkan apa, butuhnya apa, kurangnya apa, kita harus cepat sih. Oke. Keren. Nah, dari bisnis voucher itu Bu, Ibu pindah ke bisnis event. Dalam kondisi masih berkuliah waktu itu Bu. Masih berkuliah, jadi itu adalah proyek kuliah. Oke. Dan dengan teman yang sama Bu, bertiga tadi atau teman yang berbeda? Dengan teman yang sama. Wah, keren. Habis itu buka apa? Buka event gitu atau eventnya seperti apa Bu yang dilakukan? Bikin event, kita ada kadang event lomba, event seperti itulah. Event lomba waktu itu seperti lomba musik, lomba nyanyi, talent, East Java Got Talent gitu. Oke. Berarti bukan event organizer ya Bu, tapi memang pelaksana event sendiri ya waktu itu ya? Event, kita pelaksana event. Oke. Keren. Jadi banyaknya apa untuk singing competition gitu atau apa mungkin? Talent show, jadi ada magic, ada talent singing, show. ada dance, macam sebagainya. Oke. Dan berjalan sampai berapa lama Bu usaha itu Bu? Itu 2 kali event. Setelah itu fokus skripsi. Oke. Setelah itu fokus skripsi. Ya. Oke. Habis itu sudah enggak jalankan lagi ya Bu. Jadi udah selesai skripsi, udah habis itu udah fokus sudah selesaikan kuliahnya gitu ya. Oke. Terus habis itu sudah enggak berpartner lagi Bu dengan teman yang lama ya, yang bertiga tadi ya. Oke. Setelah itu gimana? Sendiri kan sebenarnya kita semua ada usaha sendiri-sendiri ya. Mereka mungkin buka usaha, saya meneruskan usaha orang tua seperti itu. Oke. Nah, Bu, kalau boleh di-sharing, Bu, apa yang dipelajarin waktu membuka usaha di kuliah? Kan itu kan karena masih kuliah gitu ya, dan buka usaha itu apa yang dipelajarin waktu itu, Bu? Mempelajari satu, membagi waktu ya. Paling penting satu, membagi waktu. Kedua adalah bikin plan. Membuat apa yang di buku itu langsung dikonkretkan. Jadi banyak orang kan hanya belajar by the book. Secara konkretnya nggak seperti itu. Terus ketika kita secara teori kayaknya bisa, setelah ternyata di lapangan tidak semudah itu. Banyak hal-hal yang harus kita antisipasi, banyak masalah yang tiba-tiba timbul on the ground. Jadi makanya saya selalu bilang, kalau saya sharing selalu saya bilang, melangkah aja dulu, coba dulu, kerjakan dulu. Karena ketika kamu jalan kerjain itu, pasti akan ada masalah-masalah baru yang timbul gitu. Gak cuma secara teori aja timbul. Jadi ada masalah-masalah baru yang harus di-solve saat itu. Dan di itu kita juga dipancing untuk solve problem secepat mungkin. Terus melitigasi resiko serendah mungkin. Nah, seperti itu sih. Itu yang banyak saya pelajari. Oke. Jadi dalam kondisi itu pun Ibu banyak juga belajar ya Bu ya, meskipun waktu perkuliahan ya.
Meskipun tugas kuliah tadi banyak juga melihat kondisi di lapangan seperti apa gitu ya. Ternyata resikonya juga enggak seperti yang direncanakan awal gitu ya Bu ya, dan sebagainya ya. Ya, Wow, betul. keren. Oke. Bu penasaran, habis tadi Ibu cerita ya, oke setelah saya skripsi ini berarti usahanya tutup semua nih yang udah sama partner tadi. Udah diberesin, sekarang kamu punya usaha sendiri-sendiri atau yang sudah punya usaha sendiri atau yang juga meneruskan usaha orang tua. Jadi kalau tidak salah dengar, Ibu menyampaikan bahwa Ibu meneruskan usaha orang tua, Bu, kalau nggak salah ya, Bu ya. Betul. Nah, seperti apa, Bu, kalau boleh diceritakan, Bu? Saya ketika lulus langsung meneruskan, bahkan sebelum lulus ya, sudah mulai terjun meneruskan usaha orang tua. Nah, jadi untuk generasi kedua itu kan banyak tantangannya di mana transisi ya. Dari yang biasanya orang tua seperti apa memimpin perusahaan, terus kita masuk, dan kebetulan saya masuk juga tidak langsung menjadi pimpinan gitu ya. Saya masuk start dari marketing, mempelajari produk knowledge dulu, mempelajari perusahaan saya ini jualnya apa, kalau di market itu keluhannya apa, kurangnya seperti apa. Nah, itu kita pelajarin dulu. Nah, setelah itu masuk, baru saya mencoba mengerti, oke, culture-nya bekerja itu seperti apa sih di perusahaan ini. Jadi nggak melakukan tindakan yang signifikan langsung ideologisnya jalan gitu, idealis nggak seperti itu sih. Saya kebetulan memang dari kecil dididik untuk belajar dulu sebelum kita mengutarakan atau mencoba sesuatu. Dan sebelum kita mau mencoba sesuatu itu rencanakan dulu gitu. Jadi sehingga kita bisa sudah tahu bakal ruginya sedalam apa sih. Kalau gagal itu sejauh apa sih? Kalau berhasil itu untungnya bagaimana sih? Jadi you have to plan. Kalau if you don't plan, then you plan to fail. Gitu sih. Jadi so you need to make your plan. Masuk pelajari dulu untuk bikin plan, kita juga diasah tuh otaknya. Kita mau bikin plan itu apa sih, problemnya apa dulu kan? Nah, hal ini yang kita banyak pelajarin sih. Ketika meneruskan usaha orang tua juga, sebenarnya hampir sama sih dengan start usaha baru ya. Kalau usaha baru mungkin susahnya adalah untuk mencari, mengenalkan orang barang kita, mencari konversi penjualan. Tapi kalau meneruskan usaha orang tua adalah memperbaiki apa yang saat ini udah ada. Dan itu nggak kalah susahnya. Dan merubah culture itu tidak kalah susahnya gitu. Oke. Gitu sih. Jadi memang kondisinya meneruskan usaha orang tua pun bukan hal yang gampang ya Bu ya, karena kan culture dan sebagainya, jadi ya konflik dari orang tua dan anak juga salah satu hal yang ini ya Bu ya, problem juga ya. Betul. Tapi sempat mengalami juga Bu konflik dengan, maksudnya dengan apa, cara bekerja Ibu dan cara bekerja orang tua juga apa, sempat mengalami hal apa, crash atau apa gimana mungkin Bu? Pasti crash sekali, terutama pegawai-pegawai yang sudah lama, lebih lama usia kerjanya daripada kita, gitu kan. Tentunya begitu kita masuk, wah itu susah sekali merubah itu. Tapi satu yang saya lakukan adalah saya pelajarin dulu, kan tadi saya ikut. Jadi ketika mereka mengutarakan masukan-masukannya, kita bisa mencerna nih, benar nggak itu terjadi di lapangan. Dan kalau nggak benar, kita tunjukkan dengan bukti. Beberapa kali saya kerja itu juga saya buktikan dulu gitu. Saya memberikan ideologis misalnya, oh bisa nih kita penjualan sampai segini tuh. Caranya masuk lewat ini dulu nih misalnya. Oh, aktifkan dong sosial medianya, aktifkan dong digitalnya. Pasti mereka bilang, oh nggak cocok, produk kita nggak cocok untuk itu. Kita perusahaan jualnya misalnya ratusan juta, miliaran. Nggak cocok kita main di sosial media. Bagi saya, oh nggak seperti itu. Maka saya jalankan dulu sendiri. Saya coba. Ketika saya bisa menghasilkan leads baru, nah baru mereka lihat, oh iya nih, ternyata ada juga gitu. Walaupun mungkin belum segede market offline, tapi kalau ada leads baru, kenapa enggak? Dan akhirnya lama-kelamaan dengan pembuktian itu mereka juga bisa menurut lah gitu. Jadi kuncinya adalah membuktikan ke mereka ya Bu ya, kuncinya ya. Pasti, karena nggak mungkin dong, kita secara pengalaman juga lebih mudah kan. Iya. Terbiasa dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Gitu sih. Oke. Berarti Ibu waktu turun di lapangan di tempat perusahaan keluarga ini, berarti Ibu banyak berkecimpung di dunia marketing berarti ya Bu ya? Betul, saya fokus di marketing. Oke. Memang dari awal senang di bidang itu atau memang tuntutan pekerjaan Bu waktu itu Bu? Saya memang senangnya di marketing. Oh, memang senangnya di marketing ya, memang terlihat ya Bu ya ini. Iya. Terlihat Ibu ini orangnya apa,
kalau bahasa orang Surabaya itu tak-tak gitu ya Bu ya, tak-tak orangnya gitu ya. Jadi Ya, kerjanya saya lebih fast cepat gitu lah, ya, ngambil cepat gitu ya. tindakan lebih cepat. Ya, keren. Nah, Bu, kalau boleh sharing, Bu, gitu ya. Berapa lama sih, Bu, dalam proses Ibu transisi gitu ya, masuk ke perusahaan keluarga sampai akhirnya tim itu bisa ikut pola pikirnya Ibu itu berapa lama, Bu, kalau boleh di-sharing, Bu? Sekitar 3-4 tahun. 4 tahun Saya ya, sekarang Bu ya? total udah kerja 9 tahun. Jadi 4 tahun 9 itu adalah tahun. Oke. transisi dan pembenahan. Wow. Dalam 4 tahun itu bukan hal yang cepat kan ya Bu ya? Dalam untuk maksudnya meminta atau mengarahkan tim mengikuti pola pikir Ibu. Terus apa Bu? Betul. Maksudnya apa Karena enggak perusahaan kerasa? keluarganya Wah, kan sudah sekitar 47 tahun ya Pak. Jadi ya kalau ya merubah sesuatu ya. yang sudah terlalu lama itu sangat susah. Harus mulai dari akar, kita cari dulu di mana. Harus sediakan infrastrukturnya dulu, strukturnya dulu. Jadi ketika berubah itu Hmm. nggak serta merta gitu. Ya. Dan harus pembuktian juga Oke. kan. Dan pembuktian kan perlu waktu. Hmm. Dan dalam 4 tahun itu Ibu bersabar ya Bu ya untuk melakukan itu ya Bu ya. Ya bertahap lah. Kita eksekusi dari apa yang paling cepat dan paling efek, paling ngaruh gitu. Ya. Bu, boleh sharing nggak, Bu? Ini karena jujur, Bu, di audiens kami, Bu, juga banyak teman-teman ini yang perusahaan keluarga, Bu, dan mereka itu terutama generasi kedua seperti kita, Bu, ya itu mereka merasa kadang-kadang kurang sabar, Bu, dalam menghadapi 3 tahun, 4 tahun tadi, Bu. Itu apa, Bu, tipsnya, Bu? Kok sampai Ibu bisa bertahan dalam tempo yang cukup panjang, gitu ya kan? Kadang-kadang kita sebagai anak muda itu kan idealis, pokoknya harus ganti, gitu ya. Itu apa Bu yang bisa membuat Ibu bersemangat atau bersabar seperti itu? Itulah anak zaman sekarang, Pak. Saya pun, walaupun saya generasi 90-an ya, tapi saya juga selalu mengajarkan ke adik-adik saya gitu ya, teman-teman saya di kampus, kalau saya ada sharing, bahwa semua itu perlu proses. Saat sekarang itu mereka terbiasa dan besar dari dunia yang instan. Zaman dulu saya kalau mau ngelihat film bagus itu harus nunggu setiap hari di Minggu. Dari Senin kita udah tunggu tuh sampai Minggu. Nah, sedangkan mereka sekarang bisa tinggal akses YouTube, hitungan detik, hitungan menit, semuanya ada. Sehingga inilah yang terbiasa pola pikir mereka untuk cepat. Padahal seperti bangun rumah itu nggak bisa dicepat-cepatin. Kita harus tunggu konstruksinya masuk, harus tunggu semennya kering, harus baru dilapis lagi. Jadi semua itu perlu proses, sama seperti bangun usaha. Semua itu perlu proses. Dan kebetulan kok ya saya orangnya agak lumayan saya tuh orangnya terbiasa untuk melihat hasil yang lama gitu. Jadi saya memang merasa bahwa sesuatu yang melalui proses panjang itu hasilnya akan lebih worth it daripada yang cepat. Saya selalu menanamkan itu. Jadi wow. dan saya tipikal orang yang memang suka belajar kan. Jadi saya bilang it's okay, I need time juga gitu. Untuk pembuktian saya men-challenge diri saya pun kita perlu waktu. Selalu ada alasannya kenapa SD itu harus 6 tahun, SMP itu harus 3 tahun. Itu pasti ada alasannya ya, karena orang itu ada stage of life dan proses. Itu sih. Kalau semua percepat, sama seperti kalau tumbuhan itu ya terlalu dikarbit, hasilnya juga nggak bisa panjang dan nggak bisa bagus yang melalui proses. Itu sih. Oke. Ini kalau saya nangkap adalah kata-kata Ibu adalah suatu kedewasaan ya Bu ya. Kalau saya nangkap ya Bu ya. Karena memang kadang itu kita sebagai anak muda itu yang kadang-kadang itu terlalu agresif dan tidak sabar ya. Kalau Ibu sampaikan tadi bahwa malah kita harus tahan dengan prosesnya gitu. Kalau nggak proses dulu, hasilnya nggak bagus gitu malahnya Bu ya. Oke. Betul, proses itu selalu akan membuahkan hasil. Oke. Keren. Ini kalau saya boleh sedikit nyambungin gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ini kalau saya waktu dengerin cerita Ibu ini sabar dan proses di marketing. Enggak tahu ya, ini apa sama atau enggak. Tapi kadang itu kan kalau di marketing itu kan semuanya serba instan ya Bu, serba cepat ya. Harus iklan, harus konversi atau itu gimana Bu sambungannya Bu? Maksudnya apa yang Ibu rasakan dengan proses yang Ibu kepingin melakukan dengan pendewasaan tadi, tapi kadang di marketing pun kadang-kadang harus didorong untuk cepat. Hasilnya gimana? Itu gimana Bu? Kalau boleh sharing Bu terkait dengan itu. Ini harus diluruskan ya. Jadi gini, bertindak akan selalu cepat, tapi bereaksi itu kita boleh cepat.
Tetapi untuk menunggu hasil itu kita harus tahan lama. Gitu. Jadi kalau marketing, kalau mengambil keputusan atau kita bertindak atau ngambil momentum, itu kita harus cepat. Karena momentum itu belum tentu datang terus dan datang 2 kali. Jadi untuk momentum itu kita harus cepat ambilnya. Tapi untuk menunggu hasilnya kita tuh harus sabar dengan proses. Jadi tekun, istilahnya gitu, tekun tapi cepat. Gitu. Oke. Jadi bukan berarti malas-malasan, oh saya butuh proses nih. Saya nyantai aja dulu, proses dulu kan, saya tenang dulu, enggak begitu. Saya cepat ambil keputusan, ambil tindakan, pembuktian. Tetapi kita harus tahu bahwa setiap action yang kita ambil itu pasti perlu proses. Gitu. Cuman prosesnya harus terplanning tadi, makanya saya bilang semua harus terplanning. Jadi kita tahu ketika kita jalan itu sudah ada deadline kapan dan bagaimana, seperti apa, kita harus kapan ambil tindakan, seperti itu sih. Nice, keren. Ini set yang menarik ya teman-teman ya. Marketing ketika kita ngiklan, itu belum tentu langsung conversionnya sekarang, tergantung marketingnya. Yes. Ada conversion marketing yang tunggunya itu nanti lamaan. Mas, jadi kita tuh mau menanamkan branding atau mau conversion. Kalau conversion murahin aja cepet, flash sale, itu conversion. Tapi kalau kita mau menanamkan branding, kita membangun cerita dulu, membuat konten yang buat orang itu loyal, edukasi. Nah itu untuk menanam branding. Tetapi melengkapi otak juga akan lama dibandingkan yang flash sale. Orang hanya beli karena murah, special price, tertarik karena special price cepat. Tetapi secara brand, apa mereka ingat brand itu? Belum tentu. Sedangkan yang kita tahu mau branding atau conversion, itu ada hal yang berbeda juga. Oke. Branding or conversion ya Bu ya, karena memang dua hal yang berbeda ya. Betul. Kalau conversion harus cepat, kalau branding butuh waktu gitu ya Bu. Top of mind. Top of mind. Jadi branding itu menanamkan brand kita itu menjadi pikiran utama dari orang-orang itu. Mencari sesuatu itu kita yang muncul gitu. Dan itu perlu waktu yang lama. Perlu usaha yang panjang. Sedangkan kalau conversion, ya gampang, sell aja, flash sale. Gitu. Ya. Menarik. Ini memang satu hal yang memang harus dipisahkan ya Bu ya. Nggak bisa satu hal ini branding dan marketing disamakan gitu ya. Oke, Bu, tertarik tadi menanyakan terkait dengan apa yang Ibu gelutin sekarang. Kalau nggak salah tadi kan sempat Bro Ferry dari ini Ketua Aprin dari Ibu yang Ibu sapa ya, itu kan dia sempat menyampaikan, oh Bu Olive ini jagonya event gitu ya, dan Ibu sempat sampaikan. Nah, untuk saat ini banyak berkecimpung di bidang apa Bu, kalau boleh sharing Bu? Kalau sekarang saya yang sangat hands-on itu di software saya, karena kan kalau Parawari udah jalan ya gitu ya, kalau properti juga so far so good ya, udah jalan juga. Nah sekarang saya ada software di mana software itu mengenai untuk human resource management. Jadi software payroll, software absensi, software sampai rekrutmen. Nah itu yang saat ini kita lagi saya lagi hands on gitu. Karena ini startup ya, startup itu kita lagi meluangkan banyak waktu untuk melakukan edukasi ini, melakukan mencari klien dan juga membuat sistem supaya orang-orang ini lebih cepat gitu untuk transisinya ke digital gitu sih. Oke. Ini berarti perusahaan startup ya Bu ya, yang Ibu lagi garap ya di bidang startup. Human resource manajemen HRIS ya Bu ya. Ini baru terkait dengan produk HRIS ya berarti ya. Bukan dari keluarga. Ya. Kalau nggak salah seperti program-program seperti yang pernah di pasaran itu kayak talenta, kayak gajian seperti itu ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Ya. Wah, nice. Apa Bu kalau boleh sharing nama programnya Bu? EATS. Namanya EATS. Oh, EATS. EATS, EATS.NI. Oke. EATS ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, ini menarik nih Bu. Ini berarti dengan kondisi produk baru dan perusahaan baru ya Bu ya, yang Ibu lagi garap gitu ya Bu ya. Nah, Bu, kalau boleh sharing terkait dengan topik hari ini, Bu, yaitu adalah marketing strategi, gitu ya, Bu, ya, marketing mastery strategi, gitu ya, untuk scale up. Apa sih, Bu, yang termasuk, yang maksudnya Ibu terkait dengan mastery ini, gimana sih, Bu, terkait dengan marketing, Bu, kalau boleh di-sharingkan? Oke, kalau saya ini karena baru ya, ini startup, ternyata gamenya berbeda banget dengan yang sudah besar. Karena kalau sudah besar kan, kita budgetnya banyak ya. Kalau dengan startup ini budgetnya kan terbatas ya.
Jadi saat ini saya pakai lebih mendekati ke arah digital. Lalu digital advertising maksudnya. Lalu dan digital marketing. Dan bagaimana cara mengenalkan produk ini ya saya dari circle of friend. Jadi makanya saya bilang your network, it's your network. Jadi network kita adalah kekayaan kita gitu. Jadi dengan itu saya mencoba untuk menawarkan ke user-user yaitu circle pertemanan dulu. Nah, dari 2020 saya mulai menawarkan ini. Sekarang kita sudah punya 230 perusahaan di bawah yang menggunakan software kami ini. Dan total user yang menggunakan itu lebih dari 20.000. Jadi sudah lumayan lah. Jadi strategi yang saya pakai itu dari word of mouth, dari digital marketing, di mana kita lebih relate ke membuat konten yang lebih relate ke staff, lebih relate ke pegawai, sehingga mereka lebih catchy, lebih tahu apa sih ini. Dan akhirnya dari segi perusahaannya pun merasa oke, ini adalah software yang lebih diketahui atau lebih umum untuk staff-staff kami gitu. Oke. Itu Ibu melakukan beberapa tahun ini berarti ya Bu untuk develop 3 tahun ini ya. Oke, dengan cara tadi ya Bu ya digital marketing, dengan cara call a friend gitu ya Bu ya, teman-teman dia ditawarin gitu ya Bu ya. Bisa nyambung dengan Ibu gitu ya. Testimoni ya. Oke. Bu, boleh enggak Bu sharing kalau mungkin dari Ibu Olivia mungkin punya capability gitu ya Bu ya. Maksudnya secara network mungkin punya teman-teman yang siap untuk membantu. Boleh nggak Bu di sharing ke teman-teman kalau misalnya Bu teman-teman nih yang sekarang mereka terbatas dengan network, terbatas dengan mungkin sumber daya. Apa sih Bu marketing strategi yang mungkin bisa mereka lakukan Bu untuk bisa mengembangkan bisnisnya Bu? Oke. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Kalau bisnisnya itu istilahnya kayak makanan ataupun produk-produk yang istilahnya banyak dan mudah ditiru orang gitu ya. Nah, satu-satunya cara yang saat ini bisa berjalan menurut beberapa pengalaman yang sudah dijalani itu adalah satu tentunya konten ya, online konten. Orang itu harus tahu produknya itu apa. Dan yang kedua itu jangan takut-takut untuk trial. Jadi trial ke teman-teman, harus nyoba, harus aktif. Trial ke teman-teman itu paling penting karena ada salah satu teman saya, dia jual mie instan gitu ya. Bukan mie instan, mie yang di frozen gitu, mie yang dibekukan. Nah jadi itu kan usaha rumahan ya, tapi dia itu aktif sekali kontak ke temannya untuk ini aku kasih coba ya. Jadi itu harus dilakukan gitu. Jadi kalau bilang saya terbatas nih, saya malu bikin konten, nah itu udah susah. Padahal zaman sekarang itu internet itu satu-satunya hal yang paling murah dan paling terjangkau, yang paling bisa dijangkau mau dari rumah, dari manapun. Jadi tonjolkan keunggulan apa, cara bikinnya. Ini loh saya bikin nggak pakai MSG loh, benar-benar masak loh. Ada yang orang usaha sabun bikin dari cara proses sabunnya seperti apa, bahwa ini bahannya natural. Kenapa? Dan itu adalah cara yang saat ini masih paling efektif. Itu sudah benar. Sama harus aktif ke circle pertemanannya. Keluar aja, ketemu teman, cobain, tester barangnya, cobain. Sedangkan kalau misalnya jasa ataupun misalnya kerja sebagai digital marketing atau konsultan atau apa, jangan malu-malu atau takut-takut untuk memberikan servis dulu gratis, biar orang itu merasakan dulu. Dan pastikan ketika kita memberikan servis gratis itu atau trial itu kan kita juga mempelajari sesuatu kan. Itu kita kan juga mendapatkan input, mendapatkan pengalaman. Jadi sebenarnya ini juga untuk memperkaya diri Anda juga gitu dari segi pengalaman dan juga testing market. Itu. Oke. Jadi malah cara yang sederhana itu yang malah sekarang masih berguna ya Bu malahnya Bu ya. Betul. Percuma kalau diam-diam kita mau nyari KOL, mau nyari influencer, mau nyari ini yang kita habiskan puluhan juta iklan. Nggak seperti itu cara mainnya sekarang. Orang sekarang juga sudah paham bahwa KOL itu dibayar dan lain sebagainya. Jadi kita mainnya adalah dari testimoni, dari word of mouth, dari percobaan gitu, dari tester, trial. Kita harus berani keluar biaya ataupun tenaga di sana. Oke.
Jadi daripada kita buru-buru ngiklan gitu ya Bu ya, buru-buru apa iklan ads, Google Ads atau Meta Ads, mending kita dari teman-teman dulu aja Bu ya, ditawarin, coba tester dulu gimana rasanya, bagus enggak gitu ya, oke Betul, enggak. Meta Ads juga, Google Ads boleh, tapi konten dulu ya, kontennya harus diasah dulu gitu. Kontennya disiapkan Maksudnya seperti dulu. apa tuh Bu? Jadi gini, kalau memang kita mau ads ngiklan, konten yang kita bikin juga jangan ngawur-ngawur. Kalau konten yang ngawur, kualitas videonya nggak bagus, kita ngiklan juga nggak ada gunanya, gitu. Kayak menggarami lautan istilahnya gitu. Jadi kalau kita siapkan kontennya bagus, konsisten dulu, story dulu, bikin konten dulu konsisten, sehingga algoritma kita itu dibaca dengan baik. Ketika kita ngiklan pun baru berhasil, gitu. Jadi ketika membuat konten pun juga harus digarap yang baik ya Bu ya, di konsep yang baik ya Bu ya. Betul. Oke. Bu boleh sharing nggak Bu? Mungkin apa kasus atau apa kejadian yang pernah Ibu lakukan Bu dalam apa meningkatkan engagement atau branding di usaha yang pernah Ibu lakukan? Ada nggak Bu kasus-kasus yang bisa diceritakan ke teman-teman Bu? Ada sih. Jadi gini, awal dulu kita waktu yang startup ya, kita paling bicara yang startup aja, karena yang startup kan membutuhkan sekali conversionnya. Dulu ketika kita tidak melakukan analisis atau pokoknya asal saya ngiklan, masang-masang iklan segala macam gitu ya, range umurnya sekian, tapi kita tidak melakukan review dari iklan itu, ads itu. Jadinya saya tuh habis sekitar, waktu itu kayak saya budget sekitar seminggu itu 3-4 juta ya, seminggu untuk iklan. Leads-nya itu paling cuma 2, 3, 5. Jadi jelek sekali hasilnya. Jelek sekali. Adapun banyak pun itu tidak membuahkan hasil yang bagus, tidak bisa dihubungin kembali, tidak berhasil gitu. Sehingga saya rasa wah ini ada yang salah nih. Apa yang harus dilakukan? Jadi bukan besar-besaran di iklan, mahal-mahalan di iklan, tapi yang paling penting itu kita nyari word apa yang dicari, iklan apa yang dicari, atau range umur yang cocok, area mana. Akhirnya saya perkecil areanya. Oke, area Surabaya dulu deh, atau area Jakarta dulu deh. Terus range umurnya kita kecilin dulu deh. Terus wordsnya kita lebih specified deh. Nah sekarang conversion kita, ROAS kita udah sampai 4-5. Jadi kalau saya iklan 1 juta, conversionnya itu bisa sampai 4 juta. Gitu. Ya kita perlu analisa. Setelah kita ngiklan tuh kita analisa. Setelah ngiklan kita analisa gitu. Jadi malah diperkecil ya Bu, malahan Bu ya, skupnya ya malahan ya. Betul. Diperkecil asalkan lebih berkualitas gitu sih. Ya. Dan itu setelah dievaluasi malah Ibu mendapatkan ROAS yang lebih gede ya, malah 4-5 kali daripada biaya iklan ya. Wow, keren. Tapi itu dalam penemuan itu berarti ada apa? Testing apa Bu? Maksudnya apakah satu kali iklan terus bertemu dengan cara itu atau apa? Ibu perlu untuk melakukan? Kita lakukan trial error, tapi untungnya sekarang saya lebih rajin, jadi lebih pendek durasi iklannya, seminggu kita lihatkan seminggu. Jadi kalau dulu saya males kan habis sebulan gitu, kita nggak berhasil. Udah bisa mahal nggak berhasil, kita lebih seminggu lihat dulu, seminggu ini trafficnya gimana ya, minggu lagi. Jadi kalau modalnya kecil itu kita pasang iklannya itu pendek, kita lihat. Oke. Kalau menurut Ibu sendiri Bu, sekarang itu ketika kita ngomong soal marketing ya Bu ya, maksudnya misalnya terkait dengan apa tadi ya, misalnya kita dengan teman kita tawarin barang gratis atau produk gratis atau jasa gratis, atau kita iklan secara offline gitu ya, pasang baliho, pasang apa koran, atau kita pasang iklan di sosial media digital. Menurut Ibu saat ini Bu, yang paling perform itu yang mana kalau menurut Ibu? Yang paling apa, sorry? Yang paling perform, yang paling menurutku yang paling powerful iklannya, yang paling powerful tekniknya. Ini beda produk, beda strategi. Jadi saya kan punya beberapa produk. Saya ada produk yang mahal, which is perumahan gitu ya. Ada produk yang murah, yang software cuma 25 ribuan. Kalau di billboard, kalau untuk saat ini ya, menurut perhitungan itu, sebenarnya untuk barang yang FMCG atau yang barang bisa didapat di mana saja, yang penyebarannya sudah sangat luas dan banyak,
billboard itu conversionnya paling murah, walaupun harganya mahal. Tapi yang lihat itu banyak sekali dan impact-nya itu lebih panjang jangka waktunya. Dan itu bisa untuk top of mind brand. Jadi untuk branding itu cocok. Itulah kenapa brand-brand besar Coca-Cola, bank-bank besar, mereka tetap pakai billboard walaupun mahal dan selalu pakai. Karena itu adalah sarana untuk gong, istilahnya kalau kita bilang tuh gongnya gitu. Kalau orang announcement itu langsung gong besar. Dibandingkan dengan TV, radio, yang lain sebagainya itu jauh lebih rendah. Karena TV ya, nggak semua orang nyalakan TV itu dilihat. Satu, banyak dokter-dokter gigi di tempat-tempat umum TV itu cuma diputar tapi nggak ada yang lihat. Iya, benar. Sedangkan kalau secara marketing itu brand akan lebih cepat masuk ke alam bawah sadar orang dan lebih melekat kalau dia itu tidak dipaksa untuk melihat. Jadi kalau dia ditaruh di suatu tempat yang kita dengan tidak sengaja aja terlihat, itu lebih masuk gitu. Nah itu, jadi kalau untuk yang brand barang mahal atau yang besar atau barang penyebarannya yang sudah sangat masif di mana-mana aja ada, itu billboard bagus sekali. Tapi kalau untuk barang yang kecil, yang murah, yang belinya online ataupun yang penyebarannya baru terbatas atau service yang harus melakukan chatting dulu, sharing email dulu, melakukan pengenalan one to one dulu, digital, sosial media. Gitu. Itu sosial media yang lebih bagus ya Bu ya, untuk barang-barangnya seperti tadi ya Bu ya, murah gitu ya. Karena kan dia affordable, jadi secara conversion kalau dibandingkan itu biaya yang keluar dengan yang masuk juga masih make sense gitu. Oke. Tapi kalau tadi yang terkait dengan produk FMCG malah yang masuk ke billboard malah lebih bagus ya Bu ya. Betul, karena penyebaran dia kemana aja kan, banyak kan. Jadi gongnya itu istilahnya kalau kita toa teriak-teriak itu kita harus make sure bahwa barang kita itu bisa ditemuin dengan mudah. Kalau nggak percuma iklannya. Nah, sedangkan kalau di online kan kita bisa langsung klik kemana. Jadi tujuannya lebih kecil, kayak corongnya itu lebih langsung mencapai ke intinya gitu, mau kemana gitu. Ya. Kalau terkait dengan tadi Ibu yang sempat sampaikan di properti itu, apakah tetap bisa menggunakan billboard atau malah sekarang sudah sarananya malah bukan billboard Bu, kalau di properti gitu? Kalau properti paling efektif masih billboard. Masih billboard ya Bu? Betul. Billboard dan activation, pameran. Oke. Jadi kondisinya pun sampai sekarang ini untuk produk-produk seperti itu masih ke billboard ya Bu ya, untuk properti ya. Oke. Dan pameran tentunya gitu ya. Betul. Oke. Berarti dengan kondisi ini, berarti kalau menurut cerita Ibu tadi malah iklan di televisi atau di koran saat ini perlu dipertanyakan ya Bu ya, untuk efektivitasnya malahan ya. Betul. Ya. Oke. Yes. Lebih buruk lagi. Lebih baik online dan billboard. Itu yang paling oke malah ke sana ya Bu ya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan Bu, ini menarik nih, ada pertanyaan dari KAAA gitu ya. 621 ya. Kalau barangnya sudah terkenal di suatu daerah tapi mau perluas menjadi nasional gimana gitu. Gimana Bu? Mungkin ada tanggapan enggak terkait dengan itu? Udah terkenal di satu daerah tapi pengen meluas di daerah lain. Oke. Kalau satu daerah ini ke daerah lainnya itu melewati laut gitu ya, maksudnya agak jauh, panjang gitu ya. Saran saya itu masih pakai yang digital aja. Jadi karena kalau lewat laut kita harus pikirkan masalah logistik, distribusi dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau itu bisa lalui darat dan lebih mudah, nah itu saran saya lebih ke distribusinya diperbanyak dulu. Jadi kita bisa cari banyak distribusi, itu bisa affiliate, kita bisa tawarkan door to door toko misalnya, dan diperkuat lagi dari KOL. Jadi tetap Oli, suaranya agak putus.
Oke Bu. Tadi tiba-tiba hilang Bu suaranya Bu. Oke, jadi dari KOL, dari sosial media itu saya rasa masih lebih bagus saat ini untuk mengembangkan. Dan yang kedua, kalau memang ada modal cukup, cari ke distribusinya. Jadi bisa partnership, distributor, partnering, cari dulu partnerin distributor di daerah itu. Nah, online di e-commerce, ini mungkin kita udah online di e-commerce. Kalau udah online di e-commerce, berarti tinggal ditambah distribusinya, benar. Tinggal cari distributor offline-nya yang bisa bersama-sama membantu untuk membuat barang kita tuh lebih mudah diakses. Kalau pendistribusian sudah oke, gitu ya. Ini diinfokan di sini, pendistribusian sudah oke. Berarti marketingnya, nah itu. Kalau produk itu bisa mudah didapat, cocok kita boleh mulai coba pakai offline marketing. Contohnya mungkin taruh di swalayan, taruh di supermarket, atau taruh di tempat-tempat tertentu, kafe, atau kita bisa taruh di restoran, tergantung produknya apa. Taruh di salon, gitu. Oke. Jadi memang ini kembali kepada jenis produknya ya Bu ya, untuk terkait dengan strategi marketingnya gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Bu, kalau tadi Ibu cerita soal bisnisnya Ibu tadi yang startup ya Bu ya, Eats ya Bu ya. Itu kalau boleh di-sharingin Bu, gimana Bu strategi marketingnya kok sampai sekarang, selain tadi yang networking ya Bu ya dan iklan gitu ya. Apalagi Bu yang bisa dilakukan supaya Eats tadi bisa lebih dikenal masyarakat umum Bu yang dilakukan? Nah, saat ini saya punya affiliate. Jadi affiliate itu saya bergabung di asosiasi-asosiasi HRD yang untuk mengenalkan produk kami. Itu. Terus yang kedua, saya juga lakukan promotion ya. Jadi di sosial media di momen-momen tertentu kita lebih bikin konten yang mengena gitu. Oh, bagaimana kehidupan HRD, bagaimana kehidupan jadi staff corporate, profesional, nah, kayak seperti itu. Lalu kita sematkan promotion di dalamnya. Itu sih. Oke. Nah, kita juga sudah mulai pasang billboard juga di Jakarta, di Surabaya gitu. Oke. Jadi juga menggunakan media promosi untuk offline juga ya Bu ya? Iya. Nah, kita sebelum billboard ya kita lakukan pameran kemarin. Jadi kita masuk di pameran-pameran Job Street, Jobs DB gitu, misalnya ada pencarian job gitu, kita masuk ke sana. Lalu kita juga aktif di event-event untuk memberikan sharing-sharing lah. Jadi sehingga kita juga buka booth di situ. Jadi orang bisa tahu fungsinya kita apa. Oke. Menarik. Ini kelihatannya bisa kerjasama dengan The Consulting juga nih Bu, kelihatannya Bu. Kenapa, sorry? Bisa kerjasama dengan The Consulting juga nih Bu, kelihatan programnya Bu. Boleh dong. Partnering seperti benar, affiliate dan partnership sih kita. Siap. Iya ya, karena kan market kami juga di ini Bu, business owner juga ya. Siapa tahu bisa nyambung nih harusnya. Ya. Oke. Jadi kondisi itu juga buat pameran dan sebagainya tetap juga aktif ya Bu untuk dilakukan ya. Betul. Pameran harus kalau kita menjual servis ya. Ya, keren. Ya. Wah, ini nggak kerasa ya kita ngobrol sama Bu Olivia ini sampai sudah jam 9 lebih loh teman-teman. Biasanya acara The Ngobis kita jam 9 udah selesai, ini saking aksesnya ini sampai jam 9 lebih 20 nih kita baru belum selesai nih. Tapi senang banget Bu Olive, ini saya hari ini dapat sharingnya Ibu ini keren banget ya, dan saya bisa nangkep bahwa Ibu ini seorang pengusaha tapi enak banget loh Bu jelasinnya Bu. Kayak mentor gitu ya. Luar biasa, karena nggak semua pengusaha Bu waktu memberikan penjelasan itu enak gitu ya. Tapi saya appreciate Ibu sekali waktu menjelaskan ini enak gitu ya didengarkan, dan kita sebagai audiens ini bisa gini ya, gitu ya, dan langsung praktek jelasnya gimana. Oke. Thank you so much Bu Olive buat sharingnya ya Bu ya. Mungkin karena sudah lebih dari jam 9 saya khawatir nanti mengganggu waktunya Ibu ya. Saya yakin dan percaya teman-teman juga pasti banyak diberkatin ya Bu terkait dengan sharing hari ini ya. Mungkin kalau diizinkan Bu, sebelum kita akhirin gitu Bu Olive, untuk menutup sesi hari ini, mungkin boleh nggak Bu kasih saran atau kasih inspirasi buat teman-teman yang nonton hari ini Bu kira-kira? Oke.
Saya sekalian closing ya, mungkin ya. Siap. Terima kasih banyak Siap. udah di-invite ke sini, dan terima kasih teman-teman yang masih bertahan ngeliatin story-nya live ya kita. Jadi kalau saya yang mau saya sharing itu, yang pertama kita itu harus tahu bahwa setiap tahun Indonesia ini punya 1,2 juta fresh graduate yang kesulitan mencari kerja setiap tahun. Jadi yang kita harus sadar bahwa lapangan pekerjaan itu susah dan dibutuhkan sangat banyak. Karena itu mentalnya teman-teman di sini yang masih muda ataupun yang masih angkatan tahun 95 ke atas gitu ya, 2000-an itu kan sekarang udah mulai cari kerja. Tolong teman-teman pastikan mental kalian tuh udah siap. Jadi mental kalian itu harus sekuat besi kalau saya bilang ya. Karena saya selalu bilang kalau besinya jelek, ditempa, dipanasin itu langsung patah. Nggak akan pernah bisa jadi pedang yang bagus. Gitu. Jadi mentalitas dulu kita siapkan. Mau jadi profesional, bekerja di perusahaan ataupun jadi entrepreneur, itu sama-sama mentalnya harus kuat. Bahkan entrepreneur itu bekerjanya lebih susah daripada pegawai kantoran. Kenapa? Karena pegawai kantoran ada jam kerjanya, jelas ada targetnya. Kalau entrepreneur kita harus setting target sendiri, harus membayar dan memastikan karyawan-karyawan ini terbayar. Jadi sebenarnya kita entrepreneur kerjanya lebih susah, gitu. Jadi jangan cuman idenya saya pengen jadi entrepreneur, tapi nggak mau kerja susah, nggak bisa. Entrepreneur tuh kerjanya paling susah, gitu. Baru profesional yang lain sebagainya. Jadi dan pemberi kerja dan pekerja itu sama-sama saling membutuhkan. Jadi kita harus punya mindset, punya rasa memiliki yang tinggi, karena perusahaan itu ibarat mobil, ban, setir sama mesinnya itu harus jalan berbarengan. Nggak bisa sendiri-sendiri. Oh saya pokoknya kerja gini aja terus berharap perusahaan saya besar, saya dapat gaji besar, nggak bisa. Kita harus memberikan pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, supaya perusahaan kita jalan jadi lebih besar, baru saya bisa mendapatkan hak lebih besar tentunya. Itu sama seperti pengusaha juga begitu. Gitu. Jadi mungkin itu harus lebih banyak belajar, dan yang paling penting jangan takut untuk bertindak, action dulu. Jangan ngeplan terus tapi gak ada action. Gitu. Itu sih. Cukup dari saya itu aja, terima kasih. Oke, thank you. Berarti terakhir agak putus-putus, Bu. Tapi saya nangkap ya poinnya disampaikan Bu Olivia, keren banget ya, bahwa teman-teman harus punya plan ya terkait dengan apa yang harus Anda lakukan ya. By the way, Anda pengen jadi profesional sebagai pengusaha, semua harus punya plan dan effort tindakan yang jelas gitu ya. Karena kalau pengen jadi pengusaha pun seperti Bu Olivia sampaikan, pengusaha itu kerjanya 24/7 gitu ya, Bu Olivia. Bu Alif sampai jam segini masih di luar nih, masih selesai meeting gitu ya. Anda mungkin sudah di rumah gitu ya, tapi ya itu yang memang akan terjadi ya. Semakin Anda di atas pucuk pimpinan, semakin memang tanggung jawabnya semakin besar. Dan setiap kita pengusaha ataupun juga sebagai profesional juga sama-sama membutuhkan. Ini harus saling support gitu ya, saling menghargai dan saling support satu dengan yang lain. Begitu ya Bu Alif ya, maksudnya Bu Alif ya. Betul Pak. Siap. Betul banget. Siap. Oke, siap. Oke, thank you so much Bu Olive buat hari ini Bu. Thank you so much. Sharingnya luar biasa ya. Saya thank you so much wakil teman-teman di consulting ya. Semoga Bu Olivia semakin diberkatin Bu dengan sharing hari ini. Semoga juga usahanya semakin lancar Bu. Usaha startupnya juga untuk Eats juga semakin berkembang ya Bu ya. Nanti kalau memang diizinkan Bu, kita mungkin bisa berkolaborasi ya Bu dengan The Consulting. Siapa tahu The Consulting juga bisa memberikan dampak ke Eats juga, siapa tahu. Siap Ibu, siap. Thank you so much Bu. Titip salam buat keluarga Bu, selalu sehat-sehat ya. Buat teman-teman juga yang nonton sampai akhir, thank you ya guys. Jadi yang buat teman-teman yang belum nonton sampai yang ada keputus, nanti kita akan simpen ya. Teman-teman boleh lihat di arsip live-nya hari ini ya. Thank you semua. Thank you Bu Olive. Sehat-sehat semua.